شهر رمضان seseorang untuk berusaha الذي nafsunya, mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat kita dikaruniakan oleh Allah memiliki anak-anak yang saleh dan salihah. Anak-anak yang insyaallah tabaraka wa taala memahami betul apa kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dia kepada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang saleh dan salihah adalah anak yang dia terus berbakti dan ingin memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya, baik semasa hidupnya atau pada saat orang tua mereka sudah wafat. Anak-anak yang saleh dan salihah, dia akan senantiasa terus untuk bisa mengikuti dan melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya anak akan terbimbing akidahnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ya terus memberikan kemudahan kepada anak-anak ini untuk tumbuh dan berkembang di atas agama yang hak, di atas kebiasaan beramal saleh. Akan tapi ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in, apakah menjadi sebuah keniscayaan bagi kita sebagai orang tua memiliki anak-anak yang saleh? Kita katakan dengan penuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita yakin sebagai orang tua bahwa anak yang saleh adalah karunia Allah yang terbesar untuk kita, maka mestinya keyakinan itu harus didukung dengan usaha yang maksimal dari kita. Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mewajibkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita dengan anak-anak yang saleh. Bagaimana cara kemudian Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita semua sebagai orang tua agar kita memiliki putra putri anak-anak yang saleh dan salihah? Yang pertama, ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum, tentunya pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Jalla wa ala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh. Permintaan dan panjatan dari doa kita ini akan mampu untuk mendatangkan bimbingan Allah Jalla wa ala. Dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara terkabulnya doa, cara kita untuk meraih terkabulnya doa adalah terus kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita putra dan putri yang saleh dan salihah. Rabbi habli minas salihin. Lihatlah ikhwatal iman, a'azzani Allah, kita dapati kisah di dalam Al-Quran bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki anak keturunan yang kelak lahir dan berada di kota Mekah Al-Mukarramah, itu adalah keturunan seorang nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam ayat ini bahwa di antara perkara ketika beliau ditanya apa yang menjadikanmu diangkat menjadi seorang nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nubi'tu bidakwati abina Ibrahim alaihi salam. Aku diangkat menjadi seorang nabi karena berkat doanya ayah kami, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, ikhwatal iman, azani Allah, doa bagi seorang muslim memiliki peranan yang sangat penting. Banyak orang menganggap remeh akan makna doa ini. Ketika kita berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepada hamba-Mu ini
anak yang soleh, keturunan yang soleh, maka ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semuanya. Lantas kemudian setelah itu, ketika kita berdoa seperti itu, apa langkah berikutnya? Rajin-rajinlah istri kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Pada saat dia hamil putranya, maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah tilawatil Al-Quran, perbanyaklah dia membaca kitab-kitab Islam, lalu perbanyaklah dia bersedekah, berinfak, lakukan ketaatan-ketaatan. Karena anak akan mencontoh bagi kita secara batin bahwa janin yang berada di dalam kandungannya itu memiliki kontak batin yang luar biasa dengan ayahnya ataupun dengan ibunya. Dan yang perlu kita waspadai lagi adalah bahwa seorang ayah tidak boleh memberikan konsumsi makanan apapun ke dalam janin yang sedang dikandung oleh istrinya itu dengan makanan yang haram, dengan minuman yang haram, karena ini akan mempengaruhi dari perilakunya. Saudaraku dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita merasa bahwa lahirlah seorang anak yang kemudian dididik dengan cara yang baik sejak berada di dalam kandungan, lalu kemudian lahir, maka sejak lahir itulah kita kenalkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditahniknya bayi ini sejak kecil, ditahniknya, diberikan nama yang baik, nama yang merupakan doa bagi dia untuk kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Lalu kemudian setelah itu apa? Ikhwatal iman a'azani Allah. Teruslah orang tua mendidik dengan memperbanyak ketaatan. Dia dibawa ke tempat-tempat yang yang soleh, tempat-tempat yang baik. Jangan sampai kemudian bayi yang lucu ini, bayi yang mungil ini kemudian dibawa ke tempat-tempat kemaksiatan, dibawa ke tempat-tempat yang la manfaata lahu. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi bayi tersebut. Ikhwatal iman, berhati-hati. Meskipun bayi kita memiliki sebuah keterbatasan, tapi ketika matanya sudah dia mampu melihat, telinganya dia bisa mampu mendengar, maka semua itu adalah merupakan pendidikan bagi anak kita. Pada saat lisan bisa berbicara, kata para ulama salaf, didiklah anak-anak kita untuk apa? Terus mempelajari kalimatut thayyibah. Kenalkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan dengan nama kalimatut thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah. Kita kenalkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita kenalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kenalkan kalimat-kalimat thayyibah sejak anak kita ini baru bisa berbicara. Ini merupakan tarbiyah. Dan ketika anak kita sudah mampu mengikuti gerakan-gerakan kita, ketika kaki kita melangkah ke masjid, ajak anak kita untuk masuk ke dalam masjid. Ajak anak kita untuk duduk di majelis ilmu. Berikan taksir atau pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh-pengaruh yang positif untuk anak-anak kita. Bawa ke tempat-tempat yang saleh, bawa tempat-tempat yang baik, ajak untuk bersilaturahim. Inilah merupakan pendidikan-pendidikan yang terbaik untuk mendidik anak kita kecintaan kepada amal-amal saleh. Saudaraku dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semangat mengajak anak-anak kita untuk ke toko, semangat mengajak anak-anak kita untuk ke pasar, mestinya harus lebih semangat lagi ketika kita membawa anak-anak kita ke masjid. Bawa anak-anak kita untuk tilawatil Quran, bawa anak-anak kita ke dalam taklim-taklim Islam. Dan ini merupakan sebuah pembelajaran yang terbaik. Dan yang tidak boleh dilupakan oleh kita, saudaraku dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah qudwah kita, keteladanan kita. Jadikan kita sebagai orang tua itu adalah idola bagi anak-anak kita. Idola dalam lisannya, idola dalam keyakinannya, idola dalam ketaatannya, idola dalam semua proses pembelajaran dalam hidupnya. Ini ada perkara yang sangat penting. Ketika kita merasa bahwa anak itu akan mampu mengikuti, mencontoh siapa saja yang ada di sekitarnya, maka contoh yang paling baik adalah contoh ketaatan dan kebaikan yang dicontohkan oleh orang tua kita. Ingat kata para ulama, al-ummu madrasatul ula, bahwa seorang ibu itu adalah sekolahan yang pertama bagi anak-anaknya. Didiklah di rumah tersebut itu amal-amal soleh, maka yakin anak kita akan cinta kepada kesolehannya. Mendidik anak-anak kita untuk lisan jujur, maka anak kita akan terlahirkan dengan kejujurannya. Anak kita akan terbiasakan dengan kejujurannya. Kullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap orang akan diberikan jalan kemudahan baginya sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Inilah inti daripada bagaimana meraih kesolehan kepada anak-anak kita sejak usia dini hingga terus dia dewasa. Tidak ada kata lelah untuk mendidik anak-anak kita. Tidak ada kata-kata selesai ketika kita mendidik kesolehan anak-anak kita. Dan sampai kapan kita mendidik mereka? Hingga kita menghadap Allah Jalla wa'ala.
hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka didiklah anak-anak kita ini untuk terus cinta kepada ketaatan, cinta kepada ilmu, cinta kepada amal-amal saleh. Semoga dengan menjadikan kita orang tua sebagai idola bagi anak-anak kita, maka terlahir nanti generasi yang terbaik, generasi yang kuat, generasi yang cinta kepada amal saleh. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.